Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Dan kembali lagi ya bersama saya di channel Inong Ruhai. Asik tentunya. Di kesempatan hari ini Inong ingin sedikit memberikan penjelasan ataupun info atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan terhadap Pak Deddy Mulyadi yang selama mereka menjabat ataupun memimpin di daerah Purwakarta ini. Seperti apa sih tuduhannya dan apa gitu ya tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi sendiri dengan tuduhan yang begitu ya membuat guncang gitu ya rame di dunia media sosial ataupun di mana gitu. Jadi seperti apa sih tuduhannya dan apa tanggapan dengan tuduhan itu yang diberikan terhadap Pak Deddy itu. Nah, di sini tidak akan panjang lebar, Inong di sini akan segera ini ya. Yuk kita simak videonya seperti ini. Mengenai hal ini, apa sih yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan ke majelis itu melalui pengacara adalah bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Itu aja. Kami ini tugasnya adalah melakukan upaya-upaya hukum terhadap tuduhan itu adalah tidak benar. Makanya benar dan tidaknya kan nanti hakim yang memutuskan, ini pokok kami. Ini Pak Deddy menjelaskan ya bahwa apa yang dituduhkan mereka itu terhadap dirinya itu semua itu tidak betul. Nah, karena mereka itu mendatangi ke pengadilan dan menyerahkan semua permasalahan ini gitu terhadap kuasa hukumnya, dan ke pengadilan mereka menyerahkan semua permasalahan ini biar mereka yang menjawab gitu. Jadi Pak Deddy sini menjawab dengan ya biasa-biasa, tidak ada ketegangan ataupun apa gitu, dan menjawab mereka dengan lantang, dengan senyum yang dengan ciri khasnya Pak Deddy sendiri. Mereka menjelaskan di situ bahwa tuduhan itu semuanya itu tidak benar dan biarlah nanti pengadilan yang menjawab dan menjelaskan semua permasalahan ini, yang menentukan itu pengadilan. Makanya Pak Deddy ini memasrahkan gitu untuk permasalahan yang mereka berikan terhadap Pak Deddy gitu. Nah, seperti apa kelanjutannya? Yuk kita simak ini. Hanya tuduhan KDRT kan, KDRT psikologi ya. Ya kita ingin menyampaikan bahwa itu tidak benar karena ciri-cirinya tidak ada. Kemudian fakta-faktanya juga nanti biar dilihat di pengadilan faktanya apa. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi aspek psikologi, apalagi pernyataan Ambu yang kemarin itu kan bisa dilihat tuh sisi psikologi seseorang, apakah dia mendapatkan DRT atau mungkin malah Ambu ini memang punya karakter yang seperti yang diperlihatkan kepada masyarakat. Kita tidak mau menuduh itu. Menjelaskan contohnya apa gitu ya, apakah KDRT gitu atau ada yang lain dari segi perekonomian keluarga. Dan Pak Deddy sini menjelaskan kalau toh emang benar ada KDRT dalam rumah tangga mereka, apa gitu kan, dan apa buktinya, apakah ada tanda-tanda dari segi kekerasan ataupun apa gitu ya. Itu kan sudah terlihat. Dan Pak Deddy juga menjelaskan di situ bahwa ini tuh mungkin apa ya, mereka itu menunjukkan sifat ataupun karakter yang sesungguhnya terhadap umum gitu. Sifat yang dikatakan ditujukan itu ya mungkin di sini Inong tidak akan menjelaskan ya siapa namanya, itu mungkin para sobat juga sudah mengetahui siapa orang tersebut gitu yang mengajukan gugatan cerai terhadap Pak Deddy Mulyadi itu, dan mengajukan juga dengan berdalih alasan ada KDRT ataupun apa gitu. Nah di sini Pak Deddy menjelaskan gitu ya, tidak ada gitu, tidak ada KDRT. Apa buktinya dalam KDRT itu? Nah di sini mereka menjelaskan berarti mereka itu memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan terhadap media ataupun di muka umum bahwa sifat dan karakter sebenarnya itulah dia menunjukkan karakter dia itu seperti itu. Dan apa gitu jawabannya seperti gimana Pak Deddy Mulyadi itu, mereka menjawab dengan santai dan tidak dengan berat hati untuk mengutarakan hal seperti itu gitu. Dan penjelasan apa dari kejadian-kejadian seperti ini
gitu. Di sini Pak Dedi akan menjelaskan ibarat kata dari segi perekonomian ataupun yang lainnya. Nah, di sini Pak Dedi akan menjelaskan seperti ini. Yuk kita simak. Gitu loh. Terus kemudian yang berikutnya adalah persoalan nafkah. Gitu. Nah ini penting. Nah misalnya gini, kenapa ini menjadi penting? Jangan sampai ada persepsi pada anak-anak saya kelak bahwa dia punya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Itu penting loh, apalagi anak saya yang satu yang perempuan, dan jejak digital tuh nggak pernah hilang. Nah sehingga urusan nafkah ini saya sudah jelaskan kemarin. Apa yang saya lakukan membiayai rumah, kan, keluarga, karena yang harus dibiayai oleh saya sebagai seorang suami adalah rumah pribadi. Kalau rumah dinas nggak bisa dibiayai oleh saya, karena itu rumah dinas negara yang sudah semuanya dibiayai oleh negara. Itu nggak boleh ada uang pribadi saya masuk ke rumah dinas, itu nggak boleh. Juga menjelaskan ya untuk dari segi perekonomian, untuk pemberian nafkah gitu. Jadi Pak Dedi itu klarifikasi dan menjelaskan untuk pemberian nafkah itu dalam keluarga itu, dan Pak Dedi juga untuk menjelaskan seperti ini, dan tidak mau nanti dikala anaknya sudah besar, karena jejak digital itu mereka itu tidak akan punah gitu ya. Jadi anaknya itu tidak mau mengetahui bahwa seorang ayah itu tidak memberikan nafkah gitu. Tapi di sini Pak Dedi menjelaskan, saya tidak mau dikala anak saya yang perempuan nanti sudah besar bahwa seorang ayahnya itu tidak memberikan nafkah terhadap keluarga gitu. Jadi di sini Pak Dedi menjelaskan, memberikan penjelasan gitu, ibarat kata dia tidak mau nanti dicap gitu ya, dicap oleh anaknya itu mereka itu tidak memberikan nafkah, hanya perselisihan sedikit ibaratnya dengan ambu, mereka itu dengan catatan tidak memberi nafkah. Seperti gimana? Yuk ini. Ada proses embu menjadi bupati. Kan ada proses embu menjadi bupati. Satu ya, ada kontribusi yang bersifat mungkin nggak usah terlalu banyak mengaku ya. Mungkin jadi bupati, mungkin secara personal ada kontribusi personal dari kepemimpinan sebelumnya, yang dalam bentuk keberhasilan pembangunan, gitu kan, membuat brand kepemimpinannya harus dilanjutkan. Kan? Walaupun saya harus menerima tuduhan yang kemarin, yang masalah DBH, ya itu nggak apa-apa, itu kan tinggal dibahas dari sisi aspek administrasi keuangan negara, dari sisi tata kelola keuangan pemerintah daerah, itu tinggal Sekda sudah memberikan jawaban. Nah tetapi dalam prosesnya saya juga mungkin walaupun tidak begitu besar berkontribusi terhadap pencalonan. Kan setiap pencalonan kan pasti ada biaya. Nah kalau pencalonan ada biaya berarti kan ada pembiayaan yang dikeluarkan. Dan pembiayaan yang dikeluarkan waktu itu ada 2 orang loh. Pertama saya, kedua wakil bupati, Pak Haji Aming, yang Pak Haji Aming ini wakil bupati menanggung beban sampai hari ini. Sampai dilaporkan ke polisi karena ada beban yang belum terselesaikan, dan sekarang bebannya sudah diselesaikan secara bersama antara saya dan Pak Haji Aming, wakil bupati, karena saya juga tidak tega membiarkan dia harus menghadapi proses kepolisian karena ada tagihan hutang yang belum dibayarkan. Sebagai sahabat, sebagai orang tua, tentunya saya harus membantu Pak Wakil Bupati menghadapi masalahnya, dan insya Allah selesai dalam bulan ini. Juga menjelaskan gitu ya. Jadi seperti gimana kronologisnya, terus menjelaskan juga di mana letaknya saya tidak memberikan nafkah, dan sampai saat ini juga anaknya mereka itu disekolahkan dan dibiayai gitu. Kalau toh emang ibarat kata tidak memberikan nafkah ataupun gimana gitu ya. Dan di sini juga Pak Dedi sudah menjelaskan gitu ya. Dan mudah-mudahan dari konten ini jadi tidak ada kesimpang siuran dan tidak ada ibarat kata-kata hoak gitu ya. Benarkah seorang ini Pak Dedi gitu ya. Walaupun tuduhan itu ibarat kata yang dilontarkan secara langsung gitu ya, dengan kasus-kasus ibaratnya tuduhan kasus DBH gitu ya, entah apa gitu, mereka langsung secara belak-belakan menunjukkan gitu ya.
Jadi mudah-mudahan info Inong ini bisa bermanfaat. Jadi tidak ada info yang begitu wah humbar-humbar ataupun simpang siur dengan penjelasan ini, bahwa kesimpulannya itu adalah tuduhan yang diberikan terhadap Pak Deddy Mulyadi yang dilontarkan oleh Ambu Ane itu semuanya itu tidak betul. Dan mungkin untuk para sobat bisa menyimak dari sebelumnya gitu, gimana langkah-langkah dan apa penjelasannya Pak Deddy ini terhadap media sosial dengan tuduhan yang dilontarkan terhadap Pak Deddy Mulyadi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan di sini Inong tidak akan panjang lebar dan Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Ruha.